Pemirsa, Jakarta punya banyak program prioritas yang saat ini sedang dicanangkan dan diharapkan bisa mengembangkan secara maksimal potensi yang ada di Jakarta. Salah satu yang saat ini sedang menjadi perhatian adalah sektor ekonomi kreatif, khususnya industri film. Yang kalau kita melihat data dari BPS tahun 2024 menyatakan bahwa hampir 11% sektor ini menyumbang untuk sektor ekonomi kreatif dan juga PDRB di DKI Jakarta tahun 2024. Dan Jakarta juga punya mimpi besar untuk menjadikan Jakarta sebagai kota sinema. Tapi pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara yang akan dilakukan untuk bisa mewujudkan mimpi besar tersebut. Untuk membahas terkait dengan gagasan ini, saya sudah bergabung bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, ada Rano Karno alias Bang Dul. Selamat sore Bang Dul. Sore Jason. Terima kasih Bang Dul Saya sudah anggap kamu juga terperangkap pertanyaan kamu ini. Kenapa tuh Bang Dul? Karena ini Soal kalau kota sinema pasti nengoknya Rano Karno. Itu ya. Jadi itu yang ingin kemudian diwujudkan. Karena itu saya bilang tadi itu sebagai mimpi besarnya Bang Dul. Tapi gini, pertanyaannya adalah Bang Dul ini orang lama lah di industri kreatif seperti ini, terutama industri film. Betul. Dan akhirnya ketika menduduki posisi Wagub bersama dengan pemerintahan provinsi saat ini menaruh fokus ke sana. Kenapa Bang? Oke, saya harus jujur ya. Ini sebetulnya bukan pemikiran saya. Saya di-challenge pada waktu itu sebelum saya menjadi wakil gubernur di Jakarta. Kita 2 kali diundang ke balai kota ini. Pada waktu saya diundang itu ada satu tagline besar, ada 2 poin. Yang pertama, Jakarta 500 tahun. Yang kedua, Jakarta kota sinema. Wow. Saya berpikir, oh ternyata Jakarta udah punya konsep. Jakarta 500 tahun, karena memang Jason pada tahun 2027, Jakarta akan berusia 500 tahun. 5 abad. Karena itu kita selalu sekarang kalau foto, tandanya 5 abad. Oke, itu yang satu. Yang kedua, Jakarta kota sinema. Ini momen saya untuk mengembalikan film di kota Jakarta. Nah, makanya saya selalu bilang, ini pengembangan dari Jakarta kota sinema. Oke, saya ingin berangkat dari sebuah umbrella besar. Jakarta lahir dari sebuah undang-undang yang nomor 2 tahun 2024 ya. Di situ disebut daerah khusus Jakarta. Kemudian ada 2 poin di sini. Poin yang pertama adalah Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global. Nah, ini jadi ada target. Kami ini ditarget berdasarkan undang-undang itu. Kalau perekonomian nasional tadi Anda bilang, Jakarta 11% memberikan PDRB. Itu hanya dari komponen film. Belum dari yang lain, aircraft yang lain kan. Jadi kalau dihitung dari aircraft totally hampir 400 triliun. Jakarta menyumbang itu. Nah, kemudian sebagai kota global, ini ada indeks yang mesti kita kejar karena ada persyaratan. Jadi ada satu lembaga internasional, saya tidak sebut namanya, bahwa Jakarta itu kalau ingin mencapai kota global ada 5 syarat. Ini harus dikejar. Sebelum 2023 atau sebelum kami hadir, Jakarta pada nomor 74 indeks City Global. Ya. Nah, saya minta maaf, saya angku sedikit. Saya dilantik bersama Mas Pramono tanggal 20 Februari 2025. Di saat Global City Index Jakarta 74. Nah, setelah kami 6 bulan, tapi totally barangkali kami baru kerja 4 bulan. Kami bisa meningkatkan dari 74 ke 71. Bagaimana caranya? Nah, kembali lagi ke persyaratan. Sebagai kota global ada 5 syarat. Yang pertama tentu pusat keuangan internasional. Jakarta makanya dibilang pusat perekonomian nasional. Saya tidak mengecilkan satu saat ibu kota akan pindah. Tapi kami punya keyakinan Jakarta akan tetap menjadi pusat perekonomian nasional. Itu yang kita jaga. Itu yang kita jaga. Kemudian kedua yaitu keberadaan yang disebut perusahaan-perusahaan multinasional. Pasti Jakarta akan menjadi base. Karena itu kita sedang mendeveloping itu. Ya, yang ketiga infrastruktur transportasi. Nah, makanya kenapa Mas Pram atau kita membuat sekarang bukan hanya Trans Jakarta, tapi Trans Jabodetabek. Jadi semua infrastruktur transportasi kita luaskan ke istilahnya wilayah penyangga. Ya, maaf misal Depok, Bogor, kemudian Tangerang seperti itulah. Nah, kemudian di poin 4 ini yang membuat saya terpikir, yaitu Jakarta harus menjadi pusat kebudayaan dan pendidikan global. Nah, kalau saya bicara tentang pusat kebudayaan, di sini ada 17 subsektor
yang disebut ekonomi kreatif. Film termasuk. Iya, iya. Oke? Nah, tadi kamu udah bilang, Jason, saya orang lama, iya. Saya mungkin lebih dari 55 tahun saya di dunia film. Karena ada subsektor film di bidang ekonomi kreatif, kenapa saya tidak build film? Oke. Nah, begitu saya baca tagline Jakarta Kota Sinema, ini momennya saya berangkat membangun Jakarta. Nah, salah satu persyaratan dari kota global itu di situ dikatakan adalah film merupakan elemen strategis yang berperan penting dalam memperkuat posisi sebuah kota di Global City Index. Nah, jadi sebetulnya film bukan satu-satunya cara, Jason, tapi salah satu cara yang bisa mengangkat indeks sebuah kota. Oke, pada tahun 2024 data menyatakan film, bukan film Indonesia, tapi film ditonton oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2024 melebihi 122 juta orang. Bayangin. Minat film Indonesia. Penonton film. Ya. Untuk film Indonesia itu berkisar 65%. Jadi film Indonesia sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jumlah film 122 juta, jumlah penonton film Indonesia melebihi 80 juta. Bang Rano, Ya. tapi spesifik Jakarta Kota Sinema, artinya kan ini benar-benar ingin mempatenkan Betul. itu. Ketika punya mimpi besar itu, memang Jakarta punya model apa untuk bisa jadi Jakarta Kota Sinema? Jakarta sudah punya modal tapi belum tahu guideline-nya seperti apa. Oke. Pada waktu zaman Gubernur Fauzi Bowo, ada satu kebijakan Jakarta, yaitu memberikan pengembalian pajak tontonan 75% kepada produser film. Kira-kira tahun 2012. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2014, zaman Pak Joko Widodo. Kalau Fauzi Bowo 75%, kalau Joko Widodo 50%. Pajak tontonan kembali ke film. Ini kan sebetulnya ekosistem bagi perfilman. Cuman tidak ditunjang dengan fasilitas lain. Maaf, bahasa Betawinya, dulu syuting di Betawi ini ribet. Urus izinnya ribet. Maaf, urus keramaian ribet. Nah, kemudian saya tentu belajar kan. Saya 50 tahun di dunia film. Salah satu yang saya belajar di Jason, saya minta maaf, beribu maaf. Tidak satupun film Indonesia diproduksi oleh produser Indonesia dibiayai oleh pihak perbankan. Sementara di dunia itu ada funding dari sebuah pemerintah. Itu yang saya cari. Apakah negara? Apakah city? Ternyata dari semua festival film itu dilakukan oleh city. Busan Film Festival. Ya. Itu City Council yang membuat. Toronto, New York, Amsterdam. Jadi semua kota-kota dunia yang memang mensupport film, mereka mempunyai namanya Film Commission. Iya, iya. Jakarta tidak. Nah, ini yang saya sedang kejar. Kalau menjadi kota sinema bagi saya gampang. Tapi menjadi city itu pekerjaan paling sulit karena menyadarkan, ya bukan apa, Jakarta sudah seperti ini. Tapi kan Jakarta juga punya Jakarta Film Week, Malam Insan Film. Betul. Itu apakah belum cukup untuk Itu menggairahkan tidak masuk ke dalam industri sebuah film? desain besar. Oke. Saya minta maaf, kita punya yang namanya Jakarta Film Week. Itu sudah 5 tahun yang lalu. Maaf, apa orang Jakarta tahu? No. Yang tahu hanya orang film yang memang bergerak dalam bidang festival. Saya tidak paham tentang festival film Indonesia. Makanya Jason, pertama kali seumur hidup saya, 55 tahun saya bergerak dalam dunia film, baru pertama kali saya mengunjungi yang namanya Festival Film Cannes. Saya belajar, apa ini festival? Nah, kalau memang Jakarta ingin menjadi kota sinema, nggak lepas dari kegiatan festival, harus internasional. Karena itu saya berangkat ke sana, dan bukan hanya berangkat, kita menyewa boat. Kita sewa stand, kita nggak punya film. Kita Film Week ada, Jakarta Film Week, kita ikutin situ. Tapi Jakarta Film Week lebih banyak memang film-film pendek, bukan film-film yang panjang. Nah, kemudian kenapa kita bikin yang namanya booth di dalam festival film di Cannes? Kita jual lokasi syuting Jakarta. Gini loh, saya minta izin dan saya berterima kasih sama Pak Gub. Mas Pram ini sangat mendukung. Saya bilang, Mas, izinkan saya. Karena ada persyaratan, Jakarta kalau ingin menjadi kota global, kebudayaan harus kita kemas. Saya expert di bidang film, Mas. Saya ingin kemas ini.
Saya minta maaf, tadi saya awali 4 bulan kami di sini. Dari 74 City Index naik menjadi 71. Itu tidak lepas dari kegiatan festival, kegiatan budaya yang kita kemas. Artinya tentu bukan film saja yang kita persiapkan, semua. Maaf. Oke, Jakarta tahu Car Free Day. Orang Jakarta tahu Car Free Day. Tapi kemarin baru saja keluar rating Jakarta termasuk kota bahagia. Karena Car Free Day ini bukan hanya health, tapi happy. Setiap minggu dulu nggak ada panggung hiburan di Car Free Day. Sekarang dulu kita adain 1 titik, sekarang akan 5 titik. Karena ini terbukti membuat masyarakat Jakarta sehat, masyarakat Jakarta happy. Yang besarnya kita bikin yang dibilang Jakarta dalam warna. Itu kegiatan budaya. Kita awali memang ulang tahun Jakarta kemarin, kita bikin di Bundaran HI 7.000 penampilan. Seniman-seniman Betawi, 2.000 pencaksilat, 5.000 penari dari berbagai sanggar. Ini membuat nanti kamu bisa wawancara manajer-manajer hotel sekitar itu. Kami tahu Jakarta weekend occupation hotel 40%. Ya. Karena orang Jakarta pergi ke Bali, orang Jakarta ke Bandung, orang Jakarta pergi ke negeri. Sehingga Jakarta sepi. Rate 40%. Begitu hari pertama kita bikin itu, kebetulan saya nginep di satu hotel, saya nggak mau sebut namanya. Begitu saya breakfast saja, itu udah kayak pasar Manggarai. Ramai penuh. Sampai GM-nya ketemuin saya. Pak, kalau bisa dibikin tiap minggu ini Pak. Nah, artinya film itu part of the komponen budaya yang sedang kita bangun. Nah, kembali lagi ke film. Film ini menarik. Di Jakarta yang terdaftar mungkin hampir 141 jumlah rumah produksi. Enggak semua tinggal di sini, 80% ada di Jakarta. Nah, yang lagi menarik, terjadi memang disparitas yang sangat signifikan. Rasio rasio layar di Indonesia ini. Kalau di Jakarta ini, di Indonesia itu satu layar untuk 120.000 penonton kira-kira. Nah, kemudian yang terakhir, yang menjadi anomali di Indonesia, di Jakarta, ini yang membuat American Motion Picture ke sini. Apa tuh Bang? Dia bertanya, ada apa di Indonesia? Jumlah bioskopnya nggak melebihi apa yang di luar, tapi jumlah penontonnya kok besar. Ini data. Indonesia memiliki hampir kira-kira 491 gedung bioskop. Tapi kita memiliki baru 2.300 layar. Maksud gini, kan ada satu gedung yang 4 layar. Ya kan? Nah, itu baru di 115 kabupaten kota. Kita ada 514. Yason bisa bayangkan? Kalau setiap kabupaten kota punya satu gedung, jumlah penonton film di Indonesia, yakin saya melebihi hampir 500 juta orang. Ini kan captive market yang dunia lihat. Itu yang membuat beribu maaf, Prancis, movie picture datang ke sini, kemudian Amerika datang ke sini, kemudian sehingga saya memikir, wah ini nggak bisa, kita harus membentuk film commission. Akhirnya dibentuklah JFO. Ini yang sedang kita mencari. Kita harus mencari literasi, kita mencari bentuk. Mana yang cocok? Karena setiap film commission di setiap kota itu beda-beda. Tergantung. Nah, kalau saya lihat dari ASEAN, kayaknya yang lebih dekat kita ke Busan. Untuk jadi kiblat untuk gitu ya? kiblat gitu loh. Karena secara culture, bukan culture budaya, tapi ya drama dia, film dia, musik dia, kuliner dia sama. Relate jadi sama gitu kan. Ya. Itulah yang saya tugaskan tim saya berangkat ke Busan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.